Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai ekowisata di Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk yang beranggotakan Khairiyah, Nilam Sukma, Salsabila Safa, saya sendiri Suci Ramadanti, Veronica Agustin Saputra, dan Wulan. Kami di sini akan membahas mengenai profil, lalu dampak, analisa SWOT, dan matriks serta saran. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai profil Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Profil Taman Wisata Alam Mangrove. Kawasan ekowisata mangrove di Pantai Indah Kapuk ini merupakan tempat wisata di Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kehutanan. Ekosistem mangrove di kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk ini memiliki sumber daya alam yang potensial untuk menjadi daya tarik ekowisata. Taman Wisata Alam Mangrove ini merupakan bagian dari kawasan hutan angke kapuk dengan luas 99,82 hektar. Dan tipe ekosistem yang menjadi habitat beragam burung air ini adalah ekosistem bakau. Tempat ini berfungsi sebagai sarana pariwisata alam sekaligus mempertahankan pelestarian fungsi bakau sebagai penyangga kehidupan. Kawasan ini terletak pada dataran rendah atau mendekati pantai dengan profil tanah datar ketinggian 0 sampai 2 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah aluvial kalabu tua dengan tekstur lempung liat berdebu. Keadaan kawasan di Taman Wisata Alam Mangrove. Yang pertama yaitu kondisi hidrologi kawasan dipengaruhi oleh keadaan tambak, sungai, dan pasang surut dengan keadaan air yang berkadar garam 20-40% sehingga keperluan air tawar didatangkan dari perkampungan sebelah selatan atau PDAM DKI Jakarta. Beberapa sungai kecil di dalam kawasan hanya merupakan kanal dan saluran air yang menghubung. Yang kedua yaitu terdapat jenis flora dan fauna yang tersebar di kawasan. Ini yang terdiri dari jenis-jenis mangrove dan jenis hutan pantai atau rawa. Beberapa jenis mangrove yang mendominasi kawasan ini antara lain yaitu bidara atau Soneratia caeolaris, warakas atau Acrosticum aerium, api-api atau Avicennia marina. Jenis-jenis fauna yang mendominasi umumnya adalah jenis-jenis burung marandai dan hampir seluruhnya merupakan satwa yang dilindungi. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nilam. Terima kasih. Kedua, ada dampak adanya kegiatan ekowisata Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Dampak ekowisata di Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan Kementerian Pariwisata memiliki kesepakatan dalam mengembangkan pariwisata alam di kawasan tersebut. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan wisatawan ke kawasan konservasi, mengingat banyaknya jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata konservasi per tahunnya yang mencapai 4 juta wisatawan, termasuk 300.000 wisatawan mancanegara. Ganida 2016. Dampak positif dari kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk memiliki peluang karena banyak sekali nilai ekonomis yang tersembunyi. Potensi yang dimiliki adalah memanfaatkan alam sebagai wisata atau bisa disebut ekowisata. Dari potensi tersebut bisa dikembangkan serta dapat dimanfaatkan untuk dijadikan berbagai olahan yang dapat menambah nilai ekonomis hutan mangrove itu sendiri. Selain itu, hutan mangrove memiliki manfaat untuk menahan abrasi
air laut. Yang ketiga, analisa SWOT kegiatan pariwisata. Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama, biaya retribusi yang relatif terjangkau juga menjadi kekuatan kawasan ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk. Yang kedua, kawasan ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk memiliki aksesibilitas yang tinggi karena terletak berdekatan dengan jalan tol Prof. Setiatmo. Yang ketiga, kinerja para petugas dari pengelola sudah memiliki kompetensi dan mengedukasi ekosistem pesisir dan menjaga kebersihan lingkungan. Pelayanan yang diberikan adalah memberi informasi dan edukasi tentang mangrove atau ekosistem pesisir. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, populasi monyet ekor panjang atau makaka fascicularis yang sudah bertambah banyak menjadi kendala karena kerap mengganggu pengunjung, menghambat pertumbuhan mangrove, serta seringkali mengacak-ngacak sampah dari dalam tong sampah. Yang kedua, pemanfaatan taman kayu belum memadai, sehingga belum dapat menunjang kegiatan pengunjung. Danau yang berada di dalam lokasi wisata juga belum dapat dimanfaatkan, terbentur dengan perizinan pihak pengembang kompleks bernama Kompleks Perumahan Mayang Permai Pinisi Indah. Yang ketiga, jumlah gazebo belum memadai untuk mengantisipasi tempat berteduh ketika musim hujan tiba. Jumlah kamar mandi juga masih menjadi kendala, menyebabkan pengembangan fasilitas belum optimal. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Yang pertama, pengelola beserta organisasi yang aktif melakukan konservasi memanfaatkan sampah plastik untuk daur ulang menjadi wadah atau pot bibit mangrove, sehingga kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk dapat menjadi bagian dari pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Pemerintah juga memiliki kontribusi dalam mewadahi lahan dan fasilitas, sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan wisata di kawasan ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk. Yang kedua, DKI Jakarta sulit ditemukan wisata yang bertema alam sehingga dapat menarik minat pengunjung untuk menggali informasi tentang ekosistem pesisir dan melakukan kegiatan dengan konsep alam. Selain itu, dapat menjadi tujuan alternatif untuk melakukan wisata karena biaya retribusi yang relatif murah. Keempat adalah ancaman atau threat. Ancaman yang dimaksud adalah faktor penghambat dalam pengembangan lokasi wisata pada masa yang akan datang. Mengenai ancaman kawasan ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk, yaitu penurunan atau degradasi permukaan tanah yang terjadi setiap tahun di DKI Jakarta, khususnya pada bagian utara. Salah satu penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan konservasi atau penanaman bibit mangrove untuk mencegah abrasi air laut. Lalu ancaman selanjutnya adalah ketersediaan air yang membasahi dan menggenangi habitat mangrove di kawasan ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk. Saat cuaca ekstrim, khususnya pada musim panas, menyebabkan kekeringan yang melanda vegetasi mangrove, sehingga suplai air tidak stabil. Mesin pompa air yang belum memadai menyebabkan pengairan masih menjadi kendala keberlangsungan hidup mangrove itu sendiri. Keberadaan wisata sejenis yang terletak berdekatan dengan kawasan wisata ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk dapat juga menjadi sebuah ancaman. Untuk materi keempat mengenai matriks SWOT dan sarana Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Dapat dilihat dari matriks SWOT ini, strengths-nya itu adalah hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai wisata alam atau ekowisata. Lalu untuk weakness-nya, pembangunan spot-spot wisata itu belum optimal. Untuk opportunities, memanfaatkan keindahan ekosistem pesisir sebagai kegiatan pemotretan, syuting, dan prewedding. Untuk strategi,
yaitu memanfaatkan wisata alam atau ekowisata untuk kegiatan dengan kebutuhan produksi yang berkaitan dengan alam seperti pemotretan, syuting, dan lainnya. Untuk strategi weakness, membangun spot-spot yang tersedia untuk menunjang kegiatan seperti pemotretan, syuting, dan prewedding, lalu memanfaatkan populasi satwa seperti monyet ekor panjang sebagai objek atraksi di habitat asli yang sudah jarang ditemukan di DKI Jakarta. Selanjutnya yaitu the threats, yaitu pertama, degradasi permukaan tanah yang terjadi setiap tahun di DKI Jakarta. Kedua, ketersediaan air di lahan basah yang tersedia saat musim panas. Pengairan belum stabil karena mesin pompa air belum memadai. Keberadaan wisata sejenis yang terletak berdekatan dengan lokasi wisata. Untuk strateginya yaitu mempertahankan dan memperbanyak kegiatan penanaman mangrove untuk mengatasi agresi air laut, memperbaiki sistem pengairan saat cuaca ekstrim sebagai penyimbang lingkungan, meningkatkan kinerja pengelolaan dalam mengatasi sistem pengairan agar ketersediaan air stabil, meningkatkan inovasi kegiatan konservasi sebagai bentuk daya saing dengan wisata sejenis, mengoptimalkan kearifan lokal khas budaya Betawi sehingga membedakan dengan wisata sejenis. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran, hasil pembahasan menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk ini memiliki potensi alam yang digunakan sebagai daya tarik untuk ekowisata, berupa ekosistem pesisir dengan berbagai macam jenis mangrove dan keanekaragaman fauna dengan beberapa atraksi wisata, yaitu jembatan kayu, taman kayu, dermaga kayu, serta danau. Terdapat fasilitas berupa pos pengelola, pos keamanan, ruang tamu, kamar mandi, musola, pendopo atau gazebo, dan terdapat papan pemberitahuan atau himbauan. Memiliki kearifan lokal berupa patung ondel-ondel sebagai patung selamat datang, kegiatan edukasi berupa pengetahuan ekosistem pesisir dan bird watching, serta kegiatan konservasi berupa penanaman bibit mangrove, serta terdapat jalur kompleks atau jalur setapak dan jalur kontrol mangrove. Potensi tersebut dapat menjadi daya tarik dalam pengembangan Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya, penentuan strategi pengembangan dengan menggunakan analisis SWOT untuk mencapai tujuan di Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk diantaranya adalah mengembangkan seluruh potensi meliputi destinasi, promosi, dan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai alternatif wisata dengan mengedepankan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism di ibu kota negara Indonesia yaitu DKI Jakarta, menciptakan peluang pembinaan kepada masyarakat sekitar dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove agar meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan sinergi antara pengelola, pemerintah, masyarakat, dan pihak luar dalam mengembangkan destinasi, promosi, dan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan bersama, melakukan evaluasi terhadap pengembangan yang dilakukan untuk mencegah isu lingkungan dan sosial. Sekian ekowisata di Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk yang sudah kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.